Eyang Cerita mempersembahkan cerita silat dengan judul Bunga di Batu Karang. Cerita silat fiksi ini berlatar belakang Kemelut Kasunanan Surakarta. Selamat membaca dan mendengarkan. Bagaimana kabar penggemar BDBK semuanya? Eyang doakan semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Mari kita dengarkan cerita silat ini. Bunga di Batu Karang. Episode 10 Bab 1. Mata Raden Ayu Galihwarit mulai berkunang-kunang. Kini ia sadar bahwa yang ditembak itu tentu Rudira, anaknya. Dan setelah anaknya itu terkapar di tengah jalan berbatu-batu, maka ia masih sempat tertawa meringkik seperti iblis betina di dalam pelukan orang asing berkulit putih itu. Oh, tidak ada sepatah kata pun yang dapat diucapkannya. Tetapi yang pernah dilakukan bagaikan terbayang kembali di dalam rongga matanya. Kemaksiatan yang pernah dilakukan. Dan akhirnya anaknya sendiri mati terbunuh selagi ia sedang menikmati nafsu yang gila. Tiba-tiba nafasnya menjadi terhenti. Sekilas ia melihat Rudira yang terbujur itu. Tetapi semakin lama semakin kabur. Raden Ayu Galihwarit masih sempat menjerit. Terlalu keras. Sambil berlari ia memanggil nama anaknya. Kemudian dijatuhkannya dirinya di atas mayat yang sudah membeku itu. Rudira, Rudira, suaranya melengking tinggi. Tidak, tidak. Suara Raden Ayu Galihwarit tiba-tiba terhenti. Tubuhnya menjadi lemas dan ia tidak lagi dapat berpegangan ketika tubuh itu perlahan-lahan berguling dan jatuh di lantai. Pingsan. Pangeran Ranakusuma sama sekali tidak berbuat apa-apa. Dipandanginya saja istrinya yang tergolek di lantai di bawah pembaringannya. Dipanala menjadi termangu-mangu. Ia tahu bahwa beberapa orang pelayan berkumpul di pintu belakang. Tetapi mereka tidak berani masuk ke dalam. Pangeran, desis Dipanala, apakah tidak sebaiknya Raden Ayu itu dibangunkan dari pingsannya? Pangeran Ranakusuma memandanginya sejenak, lalu, biarkan saja ia terbaring di situ. Tetapi itu berbahaya bagi Raden Ayu. Kenapa? Jika Raden Ayu terlampau lama pingsan, maka kesehatannya akan menjadi jelek sekali. Aku tidak peduli. Tetapi, apakah hamba diperkenankan mencobanya bersama para pelayan? Apa kepentinganmu? Bukankah kau pernah akan dibunuhnya? Rudira dan Mandra lah yang mengatur segala sesuatunya. Buat apa kau sekarang akan menolongnya? Hamba mengerti pangeran, tetapi hamba tidak sampai hati melihatnya, seperti pada saat hamba melihat Mandra sudah siap membunuh Raden Rudira. Pangeran Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam. Sambil melangkah meninggalkan ruangan itu ia berdesis, terserah kepadamu. Ki Dipanala menjadi ragu-ragu sejenak. Dipandanginya saja Pangeran Ranakusuma yang melangkah keluar biliknya. Meskipun tampaknya pangeran itu tetap tenang, namun tatapan matanya yang tunduk membayangkan betapa sakitnya dera yang menyentuh perasaannya. Ia telah kehilangan anak laki-lakinya, dan sekaligus telah kehilangan semuanya. Istrinya yang dianggapnya paling sesuai itu ternyata sama sekali tidak setia kepadanya, sedang istrinya yang lain telah meninggal lebih dahulu dan yang seorang telah dikembalikan kepada orang tuanya. Demikian juga kedua anak laki-lakinya. Yang seorang meninggal, dan yang seorang bagaikan telah dibuangnya. Anak perempuannya hampir seperti orang lain saja baginya. Meskipun kadang-kadang anak itu dengan manjanya merengek minta sesuatu, namun ia lebih dekat dengan ibunya bahkan dengan kakeknya daripada dengan dirinya sendiri. Ki Dipanala masih berdiri sambil termenung ketika ia melihat Pangeran Ranakusuma duduk di pendapa. Seakan-akan tidak terjadi sesuatu di dalam istananya yang besar.
Seakan-akan tidak ada sesosok mayat yang terbujur di dalam bilik, dan tubuh yang terbaring pingsan di lantai di sisi mayat itu. Seakan-akan tidak pernah terjadi pengkhianatan dari Abdi yang dianggapnya setia oleh anaknya itu, dan yang kemudian juga terbujur mati di ruang belakang. Ki Dipanala menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba saja ia sadar bahwa Raden Ayu Galihwarit memerlukan pertolongan. Jika ia sama sekali tidak mendapat perawatan, maka akan ada 3 sosok mayat di dalam rumah ini. Karena itu, maka Ki Dipanala mencoba melupakan Pangeran Ranakusuma yang duduk mematung di pendapa. Dengan tergesa-gesa ia pun kemudian pergi ke belakang. Di depan pintu Ki Dipanala hampir tidak dapat melangkah keluar karena para pelayan yang berdiri berjejal-jejal. "Apa yang terjadi?" seseorang bertanya. "Ambillah minyak kelapa dan berambang. Raden Ayu Galihwarit sedang pingsan." Tidak ada yang sempat bertanya lagi. Ki Dipanala segera kembali masuk ke dalam bilik. Dipapahnya Raden Ayu Galihwarit yang pingsan itu ke bilik Raden Rudira, dan dibaringkannya di pembaringan puteranya yang sudah dibersihkan. Sejenak Ki Dipanala memandang wajah yang pucat itu. Wajah yang memang sangat cantik. Meskipun Raden Ayu Galihwarit sudah mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang perempuan yang menginjak dewasa, namun ia masih tetap seorang perempuan yang cantik dengan tubuh yang mempesona. "Sayang," desis Ki Dipanala di dalam hatinya, kecantikannya hanyalah sekedar kulit. Sama sekali tidak meresap sampai ke dalam hati dan jantungnya. Sejenak kemudian, maka seseorang yang membawa minyak kelapa memasuki bilik itu setelah ia mencarinya di bilik Raden Ayu Galihwarit, tetapi tidak menemukannya di sana. "Bawa kemari." Pelayan itu pun mendekat. Namun ia berbisik, "Apa yang terjadi dengan Raden Rudira itu? Apakah tabib yang pandai itu tidak berhasil?" Ki Dipanala memandanginya sejenak, lalu katanya tanpa menjawab pertanyaan itu, "Bantu aku." Orang itu tidak menjawab. Dibantunya Ki Dipanala mengusap kaki dan telinga Raden Ayu Galihwarit dengan minyak kelapa dan berambang merah. Namun Raden Ayu Galihwarit masih tetap diam. Karena itu maka berkata Ki Dipanala, "Panggil seorang emban. Cepat." Pelayan itu pun dengan tergesa-gesa pergi ke belakang. Ia sudah melupakan bahwa ia pun telah ikut membenci Dipanala selama ini. Sejenak kemudian seorang emban yang sudah agak lanjut umurnya datang tergopoh-gopoh ke dalam bilik itu, sementara pelayan yang memanggilnya mengikutinya dari belakang. "Tunggulah di luar," berkata Ki Dipanala kepada pelayan itu kemudian. Pelayan itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian pergi ke belakang. Dengan demikian berita kematian Raden Rudira segera tersebar. Beberapa macam tanggapan telah dilontarkan oleh para pelayan dan para pengawal. Sebagian dari mereka telah menganggap bahwa Ki Dipanala telah membunuh 2 orang sekaligus. Tetapi kenapa Pangeran Ranakusuma seakan-akan tidak mengacuhkannya sama sekali? Bertanya seseorang. Kebingungan yang memuncak itu telah membuatnya seperti orang yang terganggu ingatannya. Tetapi kemarahannya tentu akan membakar jantungnya dan Dipanala akan dicincangnya. Bukankah Pangeran Ranakusuma seorang senapati yang dibanggakan di Surakarta? Yang lain mengerutkan keningnya. Seseorang berkata, "Kita memang tidak tahu apa-apa. Baiklah kita menunggu penjelasan yang dapat kita percaya." Dalam pada itu, setelah pintu bilik ditutup rapat-rapat, maka Ki Dipanala dibantu oleh emban itu pun segera berusaha untuk menyadarkan Raden Ayu Galihwarit. Ikat pinggang yang terlalu keras itu pun telah dikendorkan, dan hampir seluruh tubuhnya telah diusap dengan minyak kelapa dan berambang merah. Tetapi Raden Ayu Galihwarit tidak segera sadarkan diri. Semakin lama Ki Dipanala menjadi semakin gelisah. Karena itu maka apa saja yang dapat dilakukan, telah dilakukannya. Digerak-gerakkannya tangan Raden Ayu Galihwarit. Kemudian kakinya, kepalanya dan dengan cemas diguncang-guncangnya tubuh yang masih tetap diam itu.
Tetapi Raden Ayu Galihwarit tidak bergerak sama sekali. Ki Dipanala dan emban yang membantunya itu semakin lama menjadi semakin cemas. Karena itu, maka Ki Dipanala pun kemudian berkata dengan gugup, "Aku akan menghadap Pangeran Ranakusuma. Aku akan memohon agar pangeran sekali lagi memanggil tabib itu. Kali ini bagi Raden Ayu Galihwarit." Emban itu hanya dapat mengangguk-angguk saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ki Dipanala pun kemudian menghadap Pangeran Ranakusuma dengan ragu-ragu. Dengan ragu-ragu pula ia pun kemudian berkata, "Ampun Pangeran, hamba tidak berhasil membangunkan Raden Ayu." Pangeran Ranakusuma masih saja memandang ke kejauhan. Ke kegelapan yang bagaikan memisahkan dunianya dengan dunia di balik tabir yang hitam itu. Ki Dipanala menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak berani bertanya lagi. Ia tahu benar betapa sakit dan pedihnya hati Pangeran Ranakusuma yang selama ini mendambakan kekuasaan yang berlebihan di Surakarta. Ia adalah salah seorang pangeran yang merasa dirinya memiliki kemampuan yang tidak ada tandingnya di antara para pangeran yang lain. Bahkan Pangeran Mangkubumi pun sebenarnya secara pribadi tidak menggetarkan selembar bulunya. Namun karena di hati kecilnya Pangeran Ranakusuma sadar bahwa sebenarnya sikap Pangeran Mangkubumi yang kadang-kadang aneh itu didorong oleh perasaan kecewa yang mendalam, maka kadang-kadang Pangeran Ranakusuma merasa dirinya lebih kecil. Ia sama sekali tidak berani mempergunakan kelebihannya untuk berdiri di atas sikap yang teguh seperti Pangeran Mangkubumi. Bukan sekedar tidak berani, tetapi juga karena didorong oleh nafsu duniawi yang berlebih-lebihan. Namun akhirnya yang didapatinya adalah kekosongan. Kekosongan dan kesepian. Semuanya seakan-akan pergi menjauh daripadanya. Hilang tanpa dapat diketemukannya lagi. Dalam kepahitan yang hampir tidak tertelan ia baru menyadari bahwa ia telah memberikan korban terlalu banyak bagi ketamakannya. Ternyata bahwa anak laki-lakinya telah lepas dari kendali dan sukar untuk ditarik kembali. Akhirnya, ia adalah korban sifat-sifat yang memuakkan dari orang tuanya. Orang tua yang hampir tidak menghiraukan tentang anak-anaknya. Disangkanya bahwa menyuapi mulut anaknya sebanyak-banyaknya dengan kemewahan, uang dan kekuasaan akan dapat membentuk anak itu menjadi seorang yang baik. Ternyata bahwa yang terjadi adalah sebaliknya. Korban yang sia-sia. Ki Dipanala masih duduk dengan gelisah. Ia melihat seakan-akan wajah Pangeran Ranakusuma itu memuat cerita tentang dirinya sendiri sepenuhnya. Pangeran Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam. Terbayang kembali hubungannya yang gelap dengan adik kandung Galihwarit. Dan itu pun merupakan getar yang berpengaruh di dalam jiwa anak laki-lakinya meskipun secara wadak ia tidak melihatnya. Pangeran Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam. Ketika terlihat olehnya Ki Dipanala duduk tepekur, maka ia pun bertanya dengan nada yang datar, "Kau mau apa?" Ki Dipanala termangu-mangu sejenak. Namun dipaksakannya juga mulutnya berkata, "Pangeran, agaknya Raden Ayu tidak segera dapat sadar." "Aku tidak peduli," jawab Pangeran Ranakusuma acuh tidak acuh. "Maksud hamba, apakah tidak sebaiknya Tuan mengutus seorang untuk sekali lagi memanggil tabib itu?" "Tidak ada gunanya. Mungkin ada Pangeran. Ia sudah gagal mengobati Rudira. Tentu ia akan gagal lagi jika ia mengobati siapapun juga hari ini. Tetapi Raden Ayu tidak perlu diobati. Jadi kenapa harus memanggil tabib itu? Ia perlu dibangunkan, tidak diobati Pangeran." Bersambung 10 bab 2. Bagikan. Klik bagikan untuk banyak pembaca sare ke media sosial Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baca jilid berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.